Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlas Fahri Muhammad dengan NIM 2019-11045. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang rangkaian header, yaitu half header, untuk menyelesaikan tugas mata kuliah teknik digital. Oke, half header itu sendiri merupakan rangkaian elektronika yang bekerja melakukan perhitungan penjumlahan dari dua buah bilangan binary yang masing-masing terdiri dari satu bit. Oke, sekarang kita perhatikan di tabel kebenarannya. Di sini terdapat inputan A dan inputan B. Nah, untuk untuk tabel kebenaran di half adder ini hanya berupa satu bit dan akan menghasilkan 4 buah kombinasi saja. Nah, hasilnya itu atau outputannya itu ada sum dan carry out. Nah, untuk sum, apabila kita lihat di rangkaiannya, dia itu berupa seperti gerbang XOR. Jadi, dapat kita buat persamaannya menjadi seperti berikut. Ini untuk yang sum. Jadi, untuk outputan sum, itu sama dengan outputan gerbang XOR, yang mana apabila inputannya ini sama, maka hasilnya itu adalah 0. Dan apabila inputannya itu berbeda, maka outputannya ini adalah 1. Bisa kita lihat di tabel kebenaran, untuk inputan A dan B 00, maka sumnya itu atau outputnya itu adalah 0. Kemudian untuk 0 dan 1 itu adalah 1. 1 dan 0, outputnya 1. Dan 1 outputannya 0. Sedangkan untuk hasil yang carry out, itu bisa kita lihat di rangkaian, dia itu merupakan gerbang N. Gerbang N. Jadi untuk C sendiri atau carry out-nya bisa kita simbolkan sama seperti gerbang N. A dikali B. Jadi untuk carry out, apabila inputannya itu 0 dan 0, maka hasilnya 0. Karena 0 dikali 0 itu adalah 0. Untuk 0 dikali dengan 1, hasilnya 0. 1 dikali 0, 0. Dan 1 dikali 1, hasilnya 1. Kemudian, half adder ini juga bisa diartikan begini. Misalkan, untuk inputan 1 dengan 1, 1 ditambah 1. Yang ini, 1 ditambah 1, maka hasilnya itu akan sama dengan 2. Nah, 2 ini ini merupakan bilangan desimal. Apabila 2 dibinarkan, maka akan mendapatkan hasil 10. Nah, untuk mencari carry, itu kita lihat angka bagian depan. Angka bagian depan dari 10 adalah 1. Maka carry-nya ada 1. Untuk sum itu adalah angka bagian belakang. Maka 0 untuk nilai sumnya. Oke, mungkin itu penjelasan materi tentang half adder. Oke, udah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifal Ahmad Pariji, NIM 2019-11050. Di sini saya akan menjelaskan materi rangkaian header. Rangkaian elektronik yang bekerja melakukan perhitungan penjumlahan sepenuhnya dari dua buah bilangan binary yang juga
merupakan sebuah rangkaian digital yang melaksanakan operasi penjumlahan aritmetika dari 3 bit input. Full adder ini terdiri dari 3 buah input dan 2 buah output. Variabel input dari full adder dinyatakan oleh variabel A, B, dan C in. Dua dari variabel input A dan B mewakili 2 bit signifikan yang akan ditambahkan. Input ketiga yaitu C mewakili carry dari posisi yang lebih rendah. Kedua output dinyatakan dengan simbol S atau sum dan Cn atau carry. Rangkaian full adder mampu menampung bilangan carry dari hasil penjumlahan sebelumnya. Jadi jumlah inputnya ada 3, yaitu A, B, dan CI. Sementara bagian outputnya ada 2, yaitu S dan CO. CI ini dipakai untuk menampung bit carry dari penjumlahan sebelumnya. Full adder biasanya dapat menjumlahkan banyak bilangan biner, di mana 8, 16, 32, dan jumlah bit biner lainnya. Pada sum digunakan gerbang logika XOR, dan pada carry digunakan gerbang logika AND, dan menggunakan gerbang logika OR untuk menjumlahkan tiap-tiap carry. Full adder dapat digunakan untuk menjumlahkan bilangan-bilangan biner yang lebih dari 1 bit. Penjumlahan bilangan-bilangan biner sama halnya dengan penjumlahan bilangan desimal, di mana hasil penjumlahan tersebut terbagi menjadi 2 bagian, yaitu summary atau sum dan carry. Apabila hasil penjumlahan pada suatu tingkat atau kolom melebihi nilai maksimumnya, maka output carry akan berada pada Laura. Udah, Bang? Udah. Oke. Perkenalkan, nama saya Nurfika Reski Aulia, 2019-11046. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi full adder, di mana perlu kita ketahui bahwa full adder ini merupakan suatu rangkaian dengan 3 buah inputan dan 2 buah outputan, di mana rangkaian full adder ini merupakan rangkaian kombinasional. Nah, di sini ada tabel kebenaran rangkaian full adder. Nah, di sini ada S, yaitu sum, dan C atau carry. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa terdapat 3 buah inputan, yaitu X, Y, dan Z. Nah, untuk cara mengisinya, yaitu ketika ada 0, ketika ketiga inputnya 0, maka di sini 0. Nah, ketika 0 tambah 0, hasilnya 0, 0 tambah 1, hasilnya 1. Berarti sumnya 1 dan carry-nya 0, karena tidak ada yang disimpan. Nah, begitu pula dengan yang ketiga. Ada 0, 1, 0. Berarti ada sumnya 1, sini 0. Lalu di sini terdapat 2 inputan yang bernilai 1, berarti akan mengisi carry. Dan sumnya 0. Nah, di sini 1 berarti, jadi dapat kita simpulkan ketika ada salah satu inputnya bernilai 1 atau benar, maka sumnya akan kita isi benar atau 1. Ketika ada 2 input yang bernilai 1, maka carry-nya 1, sumnya 0. Nah, ini 0, 1. Nah, ketika ketiga inputannya 1, kita isi 1 di sum dan 1 di carry. Lanjut. Nah, untuk K-map, di sini ini M0, M1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang sudah saya atur di K-map ini. Nah, untuk cara mengisinya, pertama S, untuk S atau sum, kita lihat, oh, di mintem 1, berarti di sini. Lalu mintem 2, 2 di sini. Lalu mintem 4 di sini. Lalu mintem 7. Nah, karena tidak ada yang bisa di looping, maka hasilnya seperti ini. Lalu untuk C atau carry, kita pakai warna lain. Nah, di sini carry ada di mintem 3. Lalu di mintem 5, 6, 7. 5, 6, dan 7. Nah, untuk carry ini kita bisa melakukan looping. Looping pertama ini, looping kedua ini,
dan looping ketiga ini. Sehingga kita dapatkan hasil seperti ini. Oke, lanjut. Nah, karena ketika kita langsung membuatkan sebuah gerbang logika, maka hasilnya akan seperti ini. Ini ada gerbang AND dan gerbang OR. Itu pula di sini. AND dan OR. Nah, ini masih memiliki banyak gerbang, membutuhkan banyak gerbang, sehingga kita perlu menyederhanakannya. Nah, seperti teori yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa gabungan dari gerbang AND dan OR itu dapat kita buat menjadi gerbang XOR. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ketika S sama dengan X XOR Y, XOR Z, nah kita buat di sini rangkaiannya. Nah, ini kan OR, tinggal kita tambahkan seperti ini. Lalu kita buat ini X, ini Y. Nah, XY di XOR-kan lagi. Berarti kita masukkan ke sini, kita tambahkan ini. Nah, ini X XOR Y. Nah, ditambah dengan Z, berarti saya buatkan di sini Z. Ini Z. Lalu, untuk C, di sini ada gerbang N, berarti kita lakukan N dulu, X, N, Y. Di sini ada X dan Y. X and Y. X and Y di-OR-kan. Oh, berarti langsung kita bawa ke sini. OR biasa. Nah, di sini ada X XOR Y, N, Z. Berarti Z-nya kita turunkan ke sini, gerbang N. Lalu, dan X XOR Y. Berarti ini. Langsung saja. Nah, ini tadi menghasilkan S, dan ini menghasilkan C. Nah, lebih rapi seperti ini rangkaiannya. Jadi ketika dua masukan menghasilkan nilai 1 pada half adder atau paruh dari full adder pertama, hasilnya akan kembali dijumlahkan dengan carry yang ada. Jika carry-nya bernilai 1, maka ia akan menghasilkan keluaran akhir bernilai 0, namun menghasilkan carry out atau carry out itu yang C tadi yang bernilai 1. Dan jika carry in-nya atau Z-nya ini bernilai 0, maka ia akan menghasilkan keluaran akhir 1 dengan carry out bernilai 0. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nama saya Muhammad Farhani Abidin. Saya dari kelompok teknik digital kelompok B. Di sini saya akan menjelaskan saya akan mempresentasikan tentang rangkaian adder paralel. Nah, pada bab kali ini saya tidak akan menjelaskannya sendirian karena saya ada teman juga, tapi akan disambung oleh teman saya, Bian. Oke, langsung saja kita ke materinya. Nah, apa sih rangkaian adder paralel itu? Pengertian rangkaian adder paralel itu ialah rangkaian adder paralel merupakan rangkaian full adder yang disusun secara paralel dan berfungsi untuk menjumlahkan bilangan biner berapapun bitnya, tergantung jumlah full adder yang diparalelkan. Oke, nah pada rangkaian adder paralel itu terdiri dari dua macam, yaitu ada half adder, maaf ini typo, half adder dan juga full adder. Biasanya yang half adder ini disingkat HA, yang full adder ini disingkat FA. Oke, langsung saja kita mensimulasikan rangkaian tersebut. Bentar. Oke. Misal di sini tuh kita memberikan dua inputan, yaitu misal A, di sini B. Nah, ini yang bentuk kotaknya ini tuh adalah dia ini tuh rangkaian adder
FA. Dia ini sebenarnya rangkaian full adder, namun udah disederhanakan atau udah jadi. Jadi di dalam ini tuh kotak ini tuh dia itu udah ada C-in, plus di sini ada C output. Nah, hasilnya itu akan menghasilkan 2 bit. Sini dan di sini. Bitnya. Nah, cara kerjanya yaitu misal nih, kita masukkan logika, input logika yang A ini 1, yang B ini juga 1 juga. Nah, dari sini kita menuju ke sini ya guys ya. Nah, di sini itu kan berarti 1 ditambah 1. Ini A dan ini B. Nah, 1 tambah 1 ini itu tuh ada 2 kategori gitu. Di sini itu ada sum dan di sini ada carry. Nah, 1 tambah 1 kan sama dengan 2. Nah, 2 kan nggak ada di teknik digital itu. Adanya bilangan 1 sama 0. Berarti kalau di sini tuh 1 tambah 1 itu hasilnya 0 pada sumnya. Sumnya itu 0 dan di carry itu berarti 1 tambah 1 kan nggak bisa 2. Jadi kan 1. Berarti di sini tuh 1. Jadi gitu. Misal nih kalau misal kita pakai inputan 4. Misal gini kan. 1 0 1 tambah. Di sini 1 tambah 1 kan 0. Ini sum, carry-nya di sini 1. Nah, 1 tambah 1 kan 0 lagi kan? 0. Di sini carry 1. Jadi 1 masuk ini. Jadi penulisannya yaitu sum itu di atas ini, di kotak pertama ini, dan carry-nya di satu ini. Dan penulisannya itu ini dari bawah ya. Jadi ini tuh hasilnya 1 0. 1 bit, 2 bit. Oke, langsung lanjut aja. Oke, prinsip kerja dari para adder ini yaitu dia tuh penjumlahan dilakukan mulai dari LSB-nya. Jika hasil penjumlahannya itu adalah bilangan desimal 2 atau lebih, maka bit kelebihannya disimpan pada cout, sedangkan bit di bawahnya akan dikeluarkan pada. Begitu seterusnya menuju ke most significant bit atau MSB-nya. Jadi kan tadi kayak gitu kan, C-in sama C-out-nya. C-in-nya berarti kan 0, ini masuk ke sini. Terus sisanya itu dikarenakan 1 sama 1 itu hasilnya 2, nggak bisa. 0 itu ditulis di sini, nanti satunya disimpan di cout. Nanti hasilnya 1, 0. Oke, mungkin video dari saya cukup segitu saja. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaklumkan. Di sini kita belajar bersama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Alfian Syam dengan NIM 2019-11146. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian half adder, di mana ketika input A dan B nilainya 0, maka sumnya 0, carry-nya 0. Tapi ketika inputnya 1
maka nilai sum itu 1, kirinya 0. Ketika sebaliknya input B diberi nilai 1, maka sumnya 1, kirinya 0. Dan jika input A dan B diberi 1, maka sumnya 0, kirinya 1. Kemudian untuk rangkaian paralel dengan dua rangkaian adder, di mana ketika diberi nilai A1, maka bitnya itu bernilai 1. Kemudian ketika B2 diberi 1, maka bitnya itu bernilai 1. Kemudian ketika A2 dan B2 diberi 1, maka hasilnya bit 3, 1, 0, 1. Kemudian ketika 1, 1 tambah 1, 1, maka bit 3 itu hasilnya 1, bit 2, 1, dan bit 1 itu 0. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rai Rahmadani, NIM 2019-11048. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram rangkaian adder paralel 3 bit. Adder paralel 3 bit adalah rangkaian penjumlah paralel 3 bit dengan menggunakan 3 buah penjumlah penuh. Dapat digunakan untuk menjumlahkan bilangan-bilangan dengan bit yang lebih besar atau lebih dari 1 bit. Ini adalah contoh soal dari paralel adder 3 bit. Jika input ketiga bit binary adder pada gambar di samping adalah 110 dan 111, indikator output akan menunjukkan titik-titik dalam biner. Seperti yang terlihat di gambar, bahwa memiliki 3 input A dan input B, di mana input A yaitu A0, A1, dan A2, kemudian input B-nya B0, B1, B2. Seperti yang tertera pada gambar, sistem dapat menambahkan beberapa digit biner sekaligus. Untuk melakukan operasi penjumlahan 110 dan 111, kita membutuhkan setengah penambah dan 2 penambah penuh seperti yang terlihat pada gambar. Blok yang atas menunjukkan penambah pertama hanya perlu setengah penambah karena memiliki 2 input, yaitu 0 dan 1, dan menghasilkan jumlah bit 1 dan membawa bit 0. Sedangkan penambah kedua adalah penambah penuh dengan input 1 dan input lain yaitu 0, yang merupakan carry out dari blok sebelumnya, dan menghasilkan jumlah 0 dan bit output carry 1. Kemudian penambah ketiga juga merupakan penambah penuh dengan input 1 dan input lain yaitu 1, yang merupakan carry output dari blok sebelumnya dan menghasilkan jumlah 1 dan bit output carry 1. Carry terakhir adalah sum. Jadi output keseluruhan dari penambah biner tersebut adalah 1101. Sekian dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Eko Krisna Mahendra dengan NIM 2019-1106. Saya akan menjelaskan rangkaian pengurangan atau subtraktor. Lebih tepatnya saya akan menjelaskan rangkaian half subtraktor. Jadi sama seperti rangkaian penjumlahan biner, ada rangkaian pengurangan biner juga dapat dibagi menjadi half subtraktor dan full subtraktor. Rangkaian half subtraktor merupakan dasar untuk menyusun atau membuat rangkaian full subtraktor dengan cara mengimplementasikan operasi pengurangan dasar dua bilangan biner. Jadi dapat dilihat di rumusnya A0 kurang B0 sama dengan R0 tambah B out.
Pada rangkaian ini tidak ada pengurangan borrow in dan dilibatkan, yang artinya pada rangkaian ini proses pengurangan belum sempurna. Ini dapat dilihat yaitu rumus dasar pengurangan biner. Dan bisa dilihat sini 0 kurang 0 sama dengan 0 dengan borrow 0, 0 kurang 1 sama dengan 1 dengan borrow 1, 1 kurang 0 sama dengan 1 dengan borrow 0, dan 1 kurang 1 sama dengan 0 dengan borrow 0. Ini rumus dasar pengurangan dapat kita gambarkan dalam bentuk tabel kebenaran atau truth table seperti gambar berikut. Bisa dilihat ini tabelnya, itu tabel kebenaran untuk pengurangan 2 bit biner atau LSB. Jadi saya lihat di sini A0 dengan 0, B0 0, R0 0, menjadi Bout 0. A0 0, B0 0, B0 1, R0 1 menghasilkan Bout 1. A0 1, B0 0, R0 1 menghasilkan Bout 0. A0 1, B0 1, R0 0 menghasilkan Bout 0. Jadi dari tabel kebenaran terlihat bahwa pengurangan belum melibatkan adanya borrow in. Polanya kira-kira seperti bentuk berikut ini. Bisa dilihat ini A0 dikurang B0 per R0 tambah Bout. Dari tabel kebenaran di atas dapat dapatkan persamaan R0 dan Bout dengan digambarkan dengan Carnot map jadi di bawah ini. Kita lihat sini 0 0 jadi 0, 01 menjadi 1, 0 menjadi 1, dan C1 menjadi 0. Dihasilkan dapatkan rumus seperti ini. Sama dengan A0 garis kali B0 tambah A0 kali B0 garis sama dengan A0 tambah B0. Kemudian didapatkanlah A0 0 menjadi 0, A0 1 1, 1 0 0, 1 0. Sehingga mendapatkan Bout sama dengan A0 garis kali B0. Dengan demikian, kita bisa merancang sebuah rangkaian pengurangan seperti gambar berikut ini. Di sini gerbang OR disambung dengan gerbang NOT dan gerbang AND. Jadi inputnya yaitu A0 dan B0 dimasukkan ke gerbang SOR, mengeluarkan output R0. Kemudian dialiri melalui gerbang NOT, kemudian masuk ke gerbang N menghasilkan Bout. Apapun simbol dari rangkaian hal subtraktor ini adalah seperti gambar berikut. Bisa dilihat ini inputnya B sebagai input masukkan ke hal subtraktor menghasilkan R dan B0 sebagai outputnya. Sekian dari saya. Materi selanjutnya yaitu full subtraktor akan dijelaskan oleh teman saya.